Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Kembali lagi dengan Ibu Diana Maria. Kita akan belajar tentang materi pembelahan sel, masih sama seperti kemarin, tapi kita akan belajar mengenai tentang gametogenesis tumbuhan. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran pada siang hari ini, mari kita berdoa bersama, Mas, sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, semangat belajar ya adik-adikku sekalian. Nah, kita nanti akan belajar tentang gametosis tumbuhan. Nah, gametosis tumbuhan itu ada beberapa materi yang akan Ibu sampaikan. Jadi yang pertama yang Ibu lakukan adalah penyampaian materi inti dengan PPT, ya kan, dan video nanti akan Ibu sharekan. Yang kedua adalah post test, yang ketiga adalah penugasan akhir. Nah, kita akan kenalan dulu. Kita belajar menggunakan contextual learning dan discovery learning. Jadi kita belajar tentang apa yang ada di lingkungan sekitar kita. Oke, baik. Yang pertama adalah kita akan belajar tentang mikrosporogenesis ya. Jadi kita akan belajar tentang mikrosporogenesis. Tahukah kalian bahwa tumbuhan juga bisa bereproduksi seperti layaknya manusia dan hewan. Jadi tumbuhan itu alat reproduksi atau alat kelaminnya apa ya? Alat reproduksi tumbuhan itu adalah bunga ya. Yang kalian sering menjumpai bunga yang begitu indah ya, bermekaran seperti itu, berwarna-warni. Nah, itu disitulah tempat terjadinya reproduksi pada tumbuhan. Jadi di situ ada benang sari dan juga putik ya kan. Nanti dia akan melebur dalam penyerbukan sehingga dia akan menjadi bakal buah dan yang nantinya akan menghasilkan buah dan biji yang biasa kita jumpai dan kita makan sehari-hari gitu ya. Nah, sekarang kita kenalan dengan tanaman yang ada di gambar. Nah, tanaman ini sangat mudah kita temukan. Ibu ini langsung memfotonya di halaman depan kantor guru SMA ya, SMA D4, SMA kita tercinta ya. Nah, di sini ada yang namanya tanaman Passiflora incarnata. Nah, tanaman ini merupakan tanaman toga di mana bunganya itu sangat indah sekali. Nah, di sisi lain, saya akan mengenalkan bahwa gametogenesis tumbuhan itu ada dua jenis, yaitu mikrosporogenesis dan megasporogenesis. Langsung saja, mikrosporogenesis itu apa, Bu? Mikrosporogenesis adalah pembentukan mikrospora atau sel kelamin jantan pada tumbuhan. Tempatnya di kepala sari. Pembentukan gametnya itu, pembentukan sel spermanya itu di kepala sari ya. Nah, jadi misalkan nih si Udin punya buah mangga. Nah, buah mangganya itu dia bijinya dibuang ya kan, bijinya dibuang. Kok bisa tumbuh lagi menjadi tumbuhan baru. Nah, itu ada yang namanya sel atau apa namanya sel sperma ya, yang nanti dia akan sebelumnya itu tuh terjadi penyerbukan ya, menjadi penyerbukan atau pembentukan sel kelamin ya kan. Sebelum jadinya buah itu ada beberapa tahap atau proses-proses pembelahan sel sehingga dia bisa menjadi sebuah sebuah ya. Jadi sebuah buah mangga gitu. Jadi bisa menjadi sebuah buah mangga. Nah, jadi mikrosporogenesis adalah pembentukan mikrospora atau sel kelamin jantan pada tumbuhan. Tepatnya di kepala sari. Diingat-ingat, nanti postnya ada ini. Lalu kemudian ada gambarnya. Nah, kita kemarin sudah belajar tentang pembelahan meiosis. Nah, pembelahan meiosis itu sangat kita perlukan di mikrosporogenesis ini. Karena pada dasarnya bahwa perkembangan ya kan, perkembangan itu kita menggunakan prinsip pembelahan meiosis ya. Apalagi kita belajar tentang gametogenesis ya, semua menggunakan pembelahan meiosis. Jadi pembelahan mikrosporogenesis ini nanti dia akan menghasilkan serbuk sari dengan 3 inti, 2 inti generatif dan 1 inti vegetatif. Nah, gambar yang ada di sini, yang Ibu persembahkan di sini, itu saya jelaskan sedikit bahwa yang awalnya dia mikrosporosit, ya kan, induknya dia akan mengalami pembelahan secara meiosis 1, kemudian dia akan menghasilkan 2 mikrospora yang haploid, lalu kemudian masing-masing mikrospora membelah menjadi meiosis 2 hingga dihasilkan 4 mikrospora yang tetap mengelompok menjadi satu. Nah, yang tetap
yang 4 sel ini, yang urutan ketiga itu, yang 4 sel yang menjadi satu itu dia disebut dengan mikrospora tetrat ya. Dia disebut dengan mikrospora tetrat, dan sel 2 yang atas itu dia akan mengalami karyokinesis. Karyokinesis itu apa Bu? Karyokinesis itu merupakan pembelahan inti sel, pembelahan nukleus yang terjadi ya. Dia nanti akan membelah, intinya akan membelah, bukan sitoplasmanya yang membelah tapi intinya. Jadi dari satu inti menjadi 2 inti begitu. Nah, yang mikrospora tetrat ini, yang sel atas 2 itu akan membelah menjadi 2 dan dia mengalami karyokinesis, dan inti sel yang atas itu disebut dengan nukleus generatif dan inti sel yang bawah disebut nukleus saluran serbuk sari atau nukleus vegetatif. Nah, yang nukleus generatif dia akan membelah lagi secara karyokinesis, dia akan membelah menjadi 2 inti sel lagi. Jadi hasil akhirnya itu nanti dia akan dihasilkan 3 inti, ya kan, satu sel dengan 3 inti, yaitu 2 inti generatif dan 1 inti vegetatif. Yang akan menjadi sperma itu ya nanti 2 inti generatif itu tadi, yang vegetatif tidak menjadi gitu ya. Langsung kemudian untuk megasporogenesis. Nah, untuk megasporogenesis itu merupakan pembentukan megaspora atau sel kelamin betina pada tumbuhan. Tempatnya di mana? Tempatnya di bakal buah atau bakal buah ya tempatnya. Jadi dia itu nanti akan berkembang di situ. Nah, gambarnya Ibu jelaskan, gambarnya silakan kalian buka halaman 51 sampai 52, itu sudah penjelasannya sudah runtut di situ. Nah, maka Ibu jelaskan sedikit, megasporosit itu yang awalnya diploid nantinya menjadi haploid ya, karena dia mengalami pembelahan secara meiosis. Namun pada saat dia mengalami pembelahan secara meiosis 1, dia nanti akan lanjut lagi menggunakan metode pembelahan meiosis 2 lagi, sehingga dia akan menghasilkan megaspora. Setelah dia jadi megaspora yang 3 itu, megaspora itu degenerasi ya kan, hilang. Nah, kemudian yang 1 yang hidup itu tadi, nah, dia nanti akan membelah secara mitosis sebanyak 3 kali. Nah, seperti yang ada di gambar, jadi setelah dia membelah secara mitosis sebanyak 3 kali, dia akan menghasilkan 4 inti di atas dan 4 inti di bawah. Lalu kemudian dia akan bermegagametophit. Nah, dia akan menghasilkan megagametophit atau embrio. Nah, yang kutub atas itu ada 3, kutub bawah ada 3, yang tengah ada 2. Jadi kesimpulannya, mikrosporogenesis ini menghasilkan serbuk sari dengan 8 inti, 3 inti antikoda dan 2 inti kandung lembaga sekunder, 2 sinergit dan 1 ovum. Sekian dari pembelajaran hari ini. Jangan lupa tugas dikerjakan. Terima kasih, semangat belajar anak-anakku yang rajin dan pintar. Kita akan mengulang materi ini kembali ketika pembelajaran selanjutnya pada hari Senin. Terima kasih. Silakan belajar.